Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Direktur Pesantren Taqwa Ustaz Ujang Rifai beserta Dewan Guru serta santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dulu ada seorang anak muda yang penuh luka datang ke Bung Tomo. Dia meminta izin untuk mengikuti peperangan melawan Jepang dan Belanda. Kemudian Bung Tomo mengatakan, untuk apa Anda ikut? Kami ikut perang hanya untuk supaya generasi-generasi kami bisa makan enak, merasakan pendidikan dengan enak dan hidup dengan nyaman. Pemuda ini tentu sudah melihat sejak Indonesia 30 Mei 1691 Indonesia ini sudah diinlanderkan oleh Belanda, sehingga Belanda dan Portugis pada saat itu melihat kekayaan Indonesia bagaikan gabus emas yang terapung yang mudah diambil. Anak-anak muda ini juga bangkit ketika kita melihat Portugis menguasai Bandar Malaka yang pada saat itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Syah, karena Sultan Mahmud Syah itu berkuasa pada sejak tahun 1488 sampai 1511. Bandar Malaka ini sejak dari Maluku sampai Sunda Kelapa. Kejadian ini tidak dibenarkan dan kemudian bantuan datang dari Demak. Sultan Trenggana bangkit membawa pasukan dan ribuan tentara Aceh. Karena persenjataan pada saat itu masih belum lengkap, bangkitlah Sultan Adipati Unus. Ketika itu melawan dan sekali lagi persenjataan masih belum cukup. Bangkitlah Raden Fathahilah di tahun 1526 dan dalam waktu 1 tahun Sunda Kelapa ditaklukkan yang menjadi pangkalan militer pada saat itu oleh orang-orang Portugis. Dan Raden Fathahilah merubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta di tanggal 21 Juli 1527. Begitu juga ketika Portugis dan Spanyol melaksanakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas, yang saat itu di tahun 1570 Sultan Babullah syahid karena mengetahui ada satu perjanjian yang akan memecah belah antara Ternate dan Tidore. Ketika syahid dibantulah dengan Sultan Babullah putra beliau. Hanya dalam waktu 4 tahun 1574 ditaklukkanlah Portugis dan Spanyol. Hal-hal yang demikian tidak mudah untuk kita lupakan. Ketika bagaimana Van Swieten membuat benteng Stelsel untuk memenjarakan Imam Bonjol pada saat itu, dan juga untuk memenjarakan Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu perjanjian demi perjanjian itu dilaksanakan sampai ketika orang-orang Belanda sudah tidak bisa masuk lagi melawan penjajahan Indonesia. Ketika melawan orang-orang Indonesia pada saat itu dibuatlah taktik yang disebut dengan Dividi et Impera yang dilaksanakan, yang diprakarsai oleh jenderal pada saat itu namanya Cornelis de Houtman. Nah, semua yang diceritakan ini mungkin terlalu singkat untuk cerita bagaimana Indonesia dijajah 350 tahun. Apalagi ketika Jepang yang mengaku sebagai saudara dari Indonesia malah lebih tirani lagi dalam menjajah Indonesia. Perjanjian demi perjanjian, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian KMB, ada perjanjian yang terakhir adalah perjanjian Rumroyen. Dari semua perjanjian ini kita mungkin bisa bangga bahwa Indonesia ini merdeka semuanya hasil perjuangan, bukan mendapat secari kertas dari Belanda dan Jepang. Kalau kita bangga, apakah cukup? Tidak cukup. Kebanggaan akan bertepuk sebelah tangan jika kita tidak melakukan sesuatu.
Pernah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, "Laisal fata man kana yaqulu kana abi, innamal fata man yaqulu ha anadha." Bukan yang dinamakan seorang anak muda yang mengatakan itulah ayahku, itulah kakekku, tapi yang dinamakan anak muda adalah ketika mengatakan akulah aku. Oleh karena itu, yang kita hadapi sekarang ini dari sekian cerita yang dihadapi oleh anak-anak muda pada saat itu, kalian ini dijajah, kita ini dijajah bukan lagi dengan menggunakan senjata, bukan lagi menggunakan senjata nuklir radiasi, peluru, tapi yang dia serang adalah sekarang dengan menggunakan senjata media sosial, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan perperangan ini tidak mengucurkan status darah pun, tapi mengucurkan rasa kepribadian kita. Kepribadian kita akan dihina oleh bangsa-bangsa lain karena dengan peperangan ini. Karena peperangan ini yang kalian hadapi sekarang adalah peperangan bukan untuk menguasai daerah, tetapi untuk menguasai peradaban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, al-maghlib yatba'ul ghalib, yang terkalahkan akan mengikuti yang menang. Oleh karena itu, secara ringkas, kalian saat ini tidak boleh terpengaruh oleh peperangan-peperangan yang diserang dengan melalui budaya. Oleh karena itu, kalian harus bersimpati kepada teman-teman kalian. Kita harus memperjuangkan harga diri bangsa Indonesia dengan cara kalian harus menyayangi antara satu dengan yang lain. Budaya-budaya membuli yang diterapkan oleh orang-orang barat yang ada di media sosial hendaklah jauh-jauh kita tinggalkan. Oleh karena itu, ketika budaya-budaya yang pesimis untuk menuntut ilmu segera ditinggalkan, karena guru-guru kita saat ini yang ada di pesantren mengajarkan bagaimana penerapan akhlak yang baik. Jangan sampai guru kita itu berpindah dengan guru-guru yang ada di YouTube yang hanya memamerkan tentang hidup yang penuh hedonisme, penuh dengan kekayaan, sehingga untuk mengkerdilkan bangsa, anak-anak muda, anak-anak santri, dia akan takut dicemooh oleh orang-orang yang tidak pernah santri. Oleh karena itu, dari semua perjuangan yang diterapkan, yang diadukan oleh anak muda yang berhadapan dengan Bung Tomo, hendaklah kita lakukan sekarang. Bukan dalam rangka untuk membasmi tentara-tentara, tapi kita basmi rasa ego yang ada dalam diri kita dengan cara menyayangi sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.